Assalamualaikum. Halo sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mempelajari modul 9 teknik konseling. Buku ini atau modul ini revisi tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN tahun 2022. Modul 9 Teknik Konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar konseling KB. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar konseling KB. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh KB, yaitu melakukan kegiatan pelayanan KB, maka penyuluh KB harus memberikan pelayanan dengan melakukan konseling kepada calon akseptor atau kepada akseptor non-MKJP yang akan berganti menjadi MKJP. Penyuluh KB harus memahami apa itu konseling KB, manfaat konseling KB, persyaratan agar penyuluh KB terampil melakukan konseling KB, hal-hal yang penting dalam konseling KB, dan memahami hak-hak reproduksi. A. Pengertian konseling KB. Konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi, sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Skirger dan Stun 1980. A. Pengertian konseling KB. Konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi, sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Skirger dan Stun 1980. Menurut Debcast 2002, konseling adalah proses komunikasi antara seseorang konselor dengan orang lain, pasien, di mana konselor sengaja membantu klien dengan menyediakan waktu, keahlian, pengetahuan, dan informasi tentang akses pada sumber-sumber lain. Konselor membantu klien membuat keputusan atas masalah yang ada. Proses ini dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut pedoman konseling, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BKKBN dan UNFPA 2021, konseling adalah hubungan yang dibangun oleh penyedia layanan klien dan pasangannya untuk membantu mereka memahami kondisi saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam konseling KB, tujuan utama dari pelaksanaan konseling adalah membantu klien bersama pasangan memahami diri sendiri dan situasinya agar dapat mengambil keputusan mengenai program KB yang akan dijalankan, serta memahami dan mempersiapkan diri untuk menjalani dengan baik program KB yang telah ia putuskan. Konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif tentang KB, dilakukan antara calon peserta KB dan petugas untuk membantu calon peserta KB mengenali kebutuhan ber-KB-nya, serta memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 24 Tahun 2017. Secara umum, konseling KB merupakan percakapan tatap muka atau wawancara antara klien dengan konselor yang diselenggarakan dengan sengaja dengan tujuan membantu klien tersebut membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi keinginannya, serta pilihannya
berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat kontrasepsi. Sesuai dengan visi BKKBN, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, maka konseling KB diartikan sebagai percakapan yang bertujuan untuk membantu calon peserta KB supaya memahami keluarga kecil bahagia sejahtera KKBS. Dengan memahami KKBS, mereka merasa ingin memiliki KKBS. Untuk bisa memiliki KKBS, mereka akan merasa perlu memakai alat KB. Untuk menolong mereka supaya bisa memilih alat KB yang cocok, maka mereka perlu diberikan konseling. Pemilihan dan pemakaian alat KB yang didahului dengan konseling KB akan membuat peserta KB merasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman dalam memakai alat KB bisa tercapai karena konseling KB membantu calon peserta KB supaya bisa memilih dan menggunakan cara KB yang sesuai dengan keadaan diri dan kebutuhannya. Peserta KB memilih sendiri alat KB yang dipakainya sesudah mendapatkan penjelasan tentang bermacam-macam cara atau alat KB dan kemungkinan yang bisa dialaminya kalau menggunakan alat atau cara KB tersebut. Jadi, dengan konseling KB, peserta KB tahu persis mengapa dia memilih alat KB yang digunakannya. Dengan begitu, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau pengalaman orang lain yang kurang enak. Dia tahu bahwa pengalaman yang kurang enak itu tidak terjadi pada semua orang. Dia tahu bahwa alat KB yang dipakainya adalah usaha yang dilakukannya untuk dapat memiliki KKBS. Dia tahu bahwa kalau dia tidak cocok memakainya, masih ada cara KB lain yang bisa dipilih dan dicobanya lagi. Konseling KB membuat peserta KB tidak akan ikut-ikutan orang lain dalam memilih alat KB. Juga tidak akan menyebabkan dia terpaksa memakainya. Misalnya, karena dibujuk, diancam, atau didesak orang lain. Dia tahu bahwa alat KB itu dipakainya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan petugas KB, dokter, bidan, atau orang-orang lain di lingkungannya. Dengan melakukan konseling KB, penyuluh KB diharapkan dapat memberikan calon akseptor mempunyai rasa nyaman dan dilindungi hak-hak reproduksinya. Selanjutnya, penyuluh KB semakin terampil memberikan pelayanan konseling KB.